Hakikat manusia menurut psikolog Amerika ini berkembang dan awalnya muncul seiring bersamaan dengan psikologi kontemporer yang juga berkembang di Eropa, terutama di Jerman, dengan ditandai dengan adanya laboratorium pertama yang didirikan oleh William Wundt di Jerman. Psikologi di Amerika berkembang tidak lepas kaitannya dengan filsafat. Ada aliran pragmatisme yang dibawa oleh William Wundt yang mengatakan bahwasanya kebenaran adalah sesuatu hal yang dapat memberikan pembuktian bahwa dirinya benar dan memberikan manfaat secara praktis. Kemudian dari sinilah Wundt juga berpikir tentang bagaimana hakikat dan konsep manusia, filsafat manusia, hingga akhirnya memunculkan 3 aliran pertama yang ada di psikologi yang kita kenal dengan strukturalis, fungsionalis, dan psikoanalisis. Dari ketiga aliran ini nantinya akan muncul aliran-aliran yang lain seperti humanistik, behaviorisme, dan lain sebagainya. Dari berbagai aliran yang muncul di psikologi ini yang akan memetakan dan memberikan corak tersendiri terhadap esensialitas pengertian manusia. Aliran psikologi memiliki pandangan tersendiri mengenai bidang studinya. Hal ini yang menjadi salah satu sebab perkembangan dan beragamnya pendefinisian hakikat manusia menurut para psikolog. Aliran strukturalis mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang dipengaruhi oleh lingkungan. Selain itu, aliran strukturalis juga berpendapat bahwa manusia memiliki 2 hal penting, yaitu kesadaran, kejiwaan atau kehidupan mental. Berbeda dengan strukturalis, aliran fungsional menganggap bahwa manusia tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi juga dipengaruhi oleh sifat dasar yang diwariskan. Aliran strukturalis dan fungsional tidak bertahan lama. Kemudian muncul juga psikoanalisis yang memandang manusia memiliki ide, ego, dan superego. Ide merupakan unsur kepribadian dasar yang berupa nafsu atau keinginan. Ego merupakan sifat yang mengontrol kesadaran dalam berperilaku. Superego merupakan kesadaran tertinggi manusia yang berasal dari bentukan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Konsep manusia menurut tokoh Jerman yang pertama Erik Erikson. Erikson menjadi terkenal karena upayanya dalam mengembangkan teori tentang tahap perkembangan manusia yang dirintis oleh Freud. Erikson menyatakan bahwa pertumbuhan manusia berjalan sesuai prinsip epigenetik yang menyatakan bahwa kepribadian manusia berjalan menurut 8 tahap, dari bayi, balita, prasekolah, usia sekolah, remaja, pemuda, separuh baya, dan manula. Berkembangnya manusia dari satu tahap ke tahap berikutnya ditentukan oleh keberhasilannya atau ketidakberhasilannya dalam menempuh tahap sebelumnya. Tokoh yang kedua adalah Hans Eysenck. Teori Eysenck yang berpendapat dasar umum sifat-sifat kepribadian berasal dari keturunan memang tidak sepenuhnya benar. Menurut Eysenck, kepribadian adalah keseluruhan pola tingkah laku aktual maupun potensial dari organisme, sebagaimana ditentukan oleh keturunan dan lingkungan. Pola tingkah laku itu berasal dan dikembangkan melalui interaksi fungsional dari 4 sektor utama yang mengorganisir tingkah laku, seperti sektor kognitif, sektor konatif, sektor afektif, dan sektor somatik. Kepribadian menurut Eysenck memiliki 4 tingkatan hierarkis, mulai dari hierarki yang tinggi hingga ke hierarki yang rendah, dari tipe ke trait ke habit lalu ke respons spesifik. Konsep manusia menurut tokoh Prancis yang pertama yaitu Lacan. Ia merupakan psikoanalisis Prancis yang terkenal. Ia mengembangkan psikoanalisis Sigmund Freud berbasis semiologi. Fokus utama studinya adalah ketidaksadaran yang sebelumnya diperkenalkan oleh Freud. Ia merasa bahwa psikologi manusia didasarkan pada bahasa, tetapi diperlukan kosakata dan konsep strukturalis sosial bahasa sebagai sistem perbedaan untuk mengartikulasikan hubungan antara psikoanalisis dan bahasa. Yang kedua yaitu Jacques Maritain. Ia merupakan seorang filsuf asal Prancis. Salah satu pandangannya adalah penyangkalan terhadap teori Descartes mengenai aku berpikir maka aku ada. Dengan menyatakan aku paham bahwa segala sesuatu ada, ia meyakini bahwa manusia sejati adalah berpusat pada Tuhan. Yang ketiga yaitu René Descartes. Pemikirannya membuat sebuah revolusi di Eropa karena pendekatan pemikirannya bahwa semuanya tidak ada yang pasti, kecuali kenyataan bahwa manusia itu berpikir. Ia juga membuktikan
keterbatasan manusia dalam berpikir dan mengakui sesuatu yang di luar kemampuan pemikiran manusia. Pada akhirnya kita mengakui bahwa kita ada karena adanya alam berpikir atau sering disebut dengan aku berpikir maka aku ada atau I think therefore I am. Yang keempat yaitu Alfred Binet. Ia merupakan pendiri psikologi eksperimental di Prancis. Hasil karya terbesarnya di bidang psikologi adalah IQ. Binet berpendapat bahwa tingkat intelijensi manusia dibuktikan dengan tanggapan orang-orang setiap umur terhadap situasi yang ada di lingkungan sekitarnya. Ia juga mengungkapkan bahwa potensi kognitif manusia tercermin dalam kemampuannya untuk menyelesaikan tugas yang menyangkut pemahaman Manusia berdasarkan perspektif psikolog kontemporer. Psikologi kontemporer muncul pada abad 19 dan dipelopori oleh negara Amerika dan Eropa Barat. Psikologi kontemporer yaitu menjelaskan di mana Wilhelm Wundt memiliki laboratorium yang kemudian menjadikan psikologi sebagai ilmu tersendiri dan terpisahkan dari filsafat. Dari studi-studi Wilhelm Wundt tentang kejiwaan manusia menghasilkan yaitu psikologi fakultas tentang bagian-bagian perasaan, keinginan ataupun merasa, dan kemudian psikologi asosiasi tentang sebuah ide, asosiasi ide, dan kemudian berlanjut kepada yaitu mazhab psikoanalisa yang dipelopori oleh Sigmund Freud, Carl Gustav Jung dan Eric, dan behavioristik yang dipelopori oleh Skinner, dan yang terakhir yaitu humanistik. Pemikiran timur adalah sebutan bagi para filsuf yang berasal dari Asia, seperti filsafat Islam, filsafat Tiongkok, filsafat Jepang, dan filsafat Buddhisme. Namun dari berbagai filsafat tersebut yang paling terkenal adalah filsafat Islam, karena terdapat peninggalan tulisan maupun cerita. Beberapa tokoh filsuf Islam mendefinisikan hakikat manusia seperti Ibnu Rushdi, Al-Ghazali, Ibnu Bajjah, dan Ibnu Sina. Beberapa tokoh filsuf Islam yang terkenal mengemukakan hakikat manusia. Yang pertama ada Al-Ghazali. Beliau mengatakan bahwa manusia yang sempurna adalah manusia yang relevan dengan hakikatnya. Yang kedua ada Al-Farabi. Menurut pemikiran beliau, manusia adalah makhluk terakhir dan termulia yang lahir di bumi. Yang ketiga ada Ibnu Sina. Ibnu Sina menyatakan bahwa manusia terdiri atas unsur jiwa dan jasad. Jiwa adalah kesempurnaan awal yang merupakan unsur pertama bagi jasad supaya jasad dapat bergerak. Sedangkan jasad adalah kesempurnaan kedua bagi manusia untuk menjalankan aktivitasnya. Yang keempat ada Ibnu Tufail. Beliau memiliki pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang berakal. Manusia diciptakan dari roh dan akal. Pada tingkatan tertentu, manusia sama seperti hewan. Yang terakhir ada Ibnu Bajjah. Beliau mengatakan bahwa jiwa adalah kesempurnaan awal bagi manusia yang bersifat alamiah dan mekanistik. Jiwa memiliki beberapa daya, diantaranya daya nutrisi, daya indera, daya fantasi, dan daya rasional. Daya sendiri di sini adalah